Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah, nikmat dan segala kebaikan senantiasa Engkau curahkan dan Engkau tambahkan untuk hamba-Mu yang Kau cintai, yang iman kami pun tidak akan sempurna kecuali dengan mencintai beliau. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita bersua setelah sebulan penuh kira-kira. Kita tidak berjumpa untuk mengkaji tentang tauhid kita. Tentang keimanan kita. Tentang keyakinan dan iktikad kita. Apakah sudah benar apa yang kita yakini selama ini? Apakah la ilaha illallah yang kita ucapkan sudah sesuai dengan yang Allah inginkan dari kita? Apakah kepercayaan-kepercayaan yang beredar di masyarakat, yang terkadang kita mewarisinya dari nenek moyang kita, adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bab sebelumnya kita berbicara tentang tawakal kepada Allah. Di antara bentuk kesempurnaan iman seorang hamba, dia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Dia menyandarkan dirinya dalam segala urusan hanya kepada Allah. Dan dia yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan urusan dia. Karena di dunia ini kita melihat ada manusia yang bertawakal kepada selain Allah. Bahkan lebih yakin kepada manusia. Lebih yakin kepada benda. Sehingga hidup dia merasa nyaman apabila benda tersebut ada bersama dia. Padahal benda, manusia, makhluk hidup tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah mengizinkannya. Jadi kenapa kita nggak serahkan sama Allah? Kemudian di bab 34 ini. Dan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita melihat penjelasan-penjelasan dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah menjelaskan tentang nikmat dan rahmatnya. Biasanya dia juga menggabungkan dengan memberitahukan kepada hamba-hambanya. Tentang adanya neraka dan siksa yang pedih. Allah berfirman memerintahkan kepada nabinya. Untuk memberikan informasi kepada kita dan kepada seluruh umat manusia. Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahwasanya azabku adalah azab yang pedih.
azab Allah itu pedih. Ada sebagian manusia yang merasa aman karena mengetahui Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Baik. Bayangkan, tuh ada pelacur masuk surga gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing. Nah, ini hadis membuat dia merasa aman dari azab Allah. Pelacur aja masuk surga. Tapi dia lupa bahwa juga ada seorang wanita yang soleha yang masuk neraka gara-gara kucing. Sejatinya surga itu dekat sama kita. Lebih dekat daripada tali sandal kita. Dan neraka pun seperti itu. Maka bab ini sangat penting sekali untuk dibahas. Agar ibadah kita jadi benar. Kita tidak meremehkan Allah Jalla Jalaluh dari sisi tatkala kita melihat betapa mulianya Allah. Sehingga kita jadi santai beribadah. Kita juga gak boleh putus asa. Karena apa? Karena orang beriman tidak putus asa. Dia kenal sama Allah Jalla Jalaluh. Di surah Al-Infitar, Allah mengatakan, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu? Tertipu daya, jadi malas beribadah dengan Rabb Al-Karim. Dengan Allah yang maha mulia, yang maha dermawan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma sya'a rakkabak. Gimana engkau? Allah yang memberikan segala-galanya. Allah yang membuat rupamu seperti itu. Jari-jarimu kemudian bisa bergerak. Itu Allah yang bikin. Lalu kenapa engkau berbuat maksiat? Jauh dari Allah. Maka bab ini sekali lagi. Setiap muslim harus mengenal Allah. Bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi Allah juga Syadidul Iqab. Baik, silahkan dibaca. Bab 34, merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 99. Naam. Afwan. Taib. Di sini Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 99. Tapi ana minta dibaca di sana, dibaca lagi dari Qur'annya dari ayat 97, 98, 99. Karena ayat ini sejatinya saling berhubungan. Nah, silakan dibaca dulu. Al-A'raf 97, 98, 99. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9 bisa ya? 98, 99. 97 dari 97. 97 Ustaz. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur?
Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Ketika mereka sedang bermain, Ustaz. Nah, lanjutnya afa aminu makrallah yang terakhir. Fa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Allah bercerita tentang sebuah negeri yang penduduknya merasa aman. Mereka tidak khawatir azab Allah akan turun. Di malam hari mereka bisa tidur dengan nyenyak. Tuh ada orang yang sampai merasa aman bisa tidur. Biasanya orang yang ketakutan gak bisa tidur. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum kathiran, wa la ma taladzattum bin nisa'i 'ala al-furush." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Dan kalian tidak akan menikmati ranjang kalian bersama istri kalian. Tapi ada orang-orang yang merasa aman. Di malam hari dia sudah berbuat dosa, dia melakukan banyak kemaksiatan, bisa tidur. Ini puncak rasa aman. Di beberapa tempat apabila ada pengumuman kemungkinan terjadi tsunami. Setelah terjadi gempa, terdengar suara sirene dengan keras. Bahwasanya gempa yang terjadi berdampak tsunami. Tsunami. Apakah orang-orang akan tidur? Mereka akan penuh rasa khawatir azab itu akan turun. Oleh karena itu sebagian orang ketika azab Allah turun kepada mereka, mereka tidur. Rumahnya ambruk ini itu semua. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak boleh merasa aman memang. Apalagi kita banyak berbuat dosa. Makan riba, berzina, gak sholat, gak puasa. Ada sampai tingkatan orang tuh aman. Nggak puas. Ramadan nih sebentar lagi nih kita lihat. Ada orang-orang yang merasa aman. Di siang hari Ramadan nggak puasa. Di malam hari berbuat maksiat dan tidur dia. Nggak ada urusan. Awa amin ahlul Qur'an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman? Azab Allah tuh turun di waktu duha. Dalam kondisi mereka bermain. Artinya orang yang sedang main itu ketawa-ketawa. Kalau kita lihat banyak tempat hiburan sekarang. Keluarga bersenang-senang di sana. Padahal dia melakukan dosa. Yang seharusnya dosa itu menimbulkan rasa takut di hati. Puncak rasa aman penduduk negeri itu. Tempat-tempat hiburan di mana-mana. Mereka bermain-main, bertamasya bersama keluarga atau anak-anaknya. Allah katakan wahum yal'abun. Mereka sedang bermain. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana. Wallahi jamaah. Lalu Allah sebutkan secara umum. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Makar itu adalah sebuah kejahatan yang menimpa kita tanpa kita merasa. Ada keburukan yang kita udah tahu nih bakal terjadi nih. Tapi ada keburukan yang memang kita gak sadar. Itu disebut makar. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Padahal mereka berbuat dosa, melakukan kemaksiatan.
Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari azab Allah, makar Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita melihat orang-orang sukses, yang kesuksesan mereka dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah. Pejudi, bandar judi, sukses menurut sebagian orang. Kekayaannya di mana-mana. Kata Allah, ini nih orang merugi. Karena ketika seorang merasa melakukan dosa, dan dosa itu membekas di hatinya, mau gak mau dia akan kembali kepada Allah. Ini gak ada urusan. Gak balik sama Allah, bahkan merasa aman dari azab yang mungkin terjadi kapan saja. Ketika dia tidur, ketika dia sedang bekerja. Wallahi jamaah, ana dengar berita ada supir taksi yang katanya lagi nyetir taksinya, kemudian tahu-tahu nabrak dan dia kejang-kejang mati di sana. Subhanallah, ketika seorang meninggal dunia dalam kondisi dia sedang beramal soleh, maka harapan besar bagi dia husnul khatimah. Tapi ketika seorang hamba mati dalam kondisi habis berbuat dosa dan tidak taubat dari dosanya, bahkan itu yang berat, merasa aman, ini termasuk dosa besar. Bahkan dia termasuk orang-orang yang merugi. Kita kalau lagi dapat nikmat dari Allah, ya Allah ya, kita kasih nikmat, kita berbuat dosa, tahu-tahu besok dapat fulus. Kita berbuat dosa, besok sehat. Fulan sakit. Maka di sini kita harus berpikir, jangan-jangan ini istidraj dari Allah. Salah satu bentuk diluluh nih orang. Ini berkaitan dengan merasa aman dari azab Allah. Kemudian coba dibuka firman Allah Jalla Jalaluh di surat di surat Al-An'am. Di surat Al-An'am ayat 44. Dibaca dari ayat 43. 44. Surah Al-An'am 43-44. Al-An'am 43-44. Silakan. Walaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Barakallahu fiik, subhanallah. Nih, Allah tuh memberikan bala, memberikan petaka, memberikan musibah kepada satu umat, kepada sebuah negeri.
Harapannya mereka itu kembali kepada Allah. Tapi ternyata mereka tidak kembali kepada Allah. Bahkan setan menghiasi seakan-akan mereka benar. Ini yang paling bahaya. Ketika sebuah penduduk negeri melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dikasih cobaan tapi nggak kembali kepada Allah, bahkan merasa yang dilakukan udah benar, udah baik yang kita lakukan. Ini yang kata Allah, wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Setan yang menghiasinya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan tapi karena dihiasi setan seakan-akan nggak apa-apa. Dengan berbagai dalih, berbagai alasan. Mereka nggak mau kembali sama Allah. Udah dikasih peringatan. Ketika itu terjadi, apa yang Allah lakukan buat mereka? Allah sebutkan di ayat ini. Falamma nasu ma dzukiru bi. Ketika mereka sudah lupa, sudah meninggalkan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka, kita bukakan buat mereka segala pintu nikmat, rizki, kesehatan, kesuksesan, kemakmuran. Allah kasih semua. Sampai kapan? Sampai batas mereka gembira. Ketika mereka sampai puncak gembira, padahal mereka banyak dosa nih. Merasa aman tadi. Mereka bahkan gembira dengan apa yang mereka capai. Dengan kesuksesan mereka. Akhadnahum baghtah. Kita azab mereka dengan tiba-tiba. Kita matikan mereka dengan tiba-tiba. Maka tatkala itu mereka udah putus asa, kenikmatan yang mereka kumpulkan bertahun-tahun tidak bisa dia nikmati. Dia akan berjumpa dengan Allah dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW. Ayat 44 ini. Ketika beliau bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan karunia kepada hambanya sedangkan dia bermukim dalam kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi terus nikmatnya Allah berikan kepada dia. Maka ketahuilah itu adalah istidraj. Jamaah, apabila setiap yang kita inginkan kita dapat, setiap yang kita cintai kita bisa memilikinya, hati-hati. Apabila antum dalam kondisi melakukan kemaksiatan, hati-hati. Bisa jadi itu istidraj dan nanti akhirnya antum sampai kepada tingkatan merasa aman dari azab Allah. Kenapa merasa aman? Nah, setan udah bilang nggak apa-apa, boleh. Siapa yang bilang haram? Siapa yang bilang dosa? Maka ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita merasa aman dari siksa Allah. Baik. Dibaca yang di surat Al-Hijr ayat 56 di kitabnya. Nah. Qala wa yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah, ini peristiwa ini terjadi di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menceritakan kisah malaikat yang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim. Kalau kita baca di surah Al-Hijr di ayat-ayat sebelumnya, ketika Nabi Ibrahim merasa takut dengan datangnya orang-orang yang tidak dikenal, malaikat-malaikat itu mengatakan, qalu la taujan, inna nubashiruka bi ghulamin alim. Engkau jangan takut, jangan khawatir. Kita nih bawa berita gembira buat engkau. Engkau akan mendapatkan seorang anak yang alim, yang berilmu, yang akan menjadi seorang nabi. Qala abasyartumuni ala ammasyanil kibar, fabima tubashirun. Kalian ini gimana nih? Kalian mau kasih kabar gembira kepada aku padahal aku sudah tua renta. Apa kabar gembira yang kalian bawa? Qalu basyarnaka bil haqq fala takun minal qanitin. Kita telah memberikan kepada engkau berita gembira yang benar. Engkau bakal punya anak. Engkau bakal punya putra yang dia seorang yang alim.
Kemudian malaikat mengatakan, maka engkau jangan jadi orang-orang yang putus asa. Subhanallah jemaah. Nih para malaikat mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Fala takun minal qanitin." Janganlah engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang berputus asa. Sebesar apapun musibah yang menimpa kita, seberat apapun petaka yang datang kepada kita, sebagian saudara kita terkena penyakit, yang penyakit itu begitu berat, sehingga membuat sebagian mereka tidak punya hasrat untuk hidup. Sebagian di antara mereka patah arang, mati apinya. Dia seakan-akan gak mungkin aku sembuh. Subhanallah. Allah mengatakan, nih malaikat ya ketika menegur Nabi Ibrahim, "Fala takun minal qanitin." Jangan engkau menjadi orang-orang yang berputus asa. Ketika itu Allah menyebutkan ucapan Nabi Ibrahim. Ini ucapan Nabi Ibrahim. Wa qala wa may yaqnut min rahmati rabbih illa adh-dhalun. Dan tiada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun kemaksiatan yang telah kita perbuat, apabila kita tidak putus asa dari rahmat Allah, kita kembali kepada Allah. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Mungkin bisa dibaca tuh ayatnya tuh, supaya kita lihat bagaimana Allah mengatakan kepada kita jangan putus asa. La taqnatu. Naam, di surat Az-Zumar ayat 53. Ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Nah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Subhanallah nih. Ini tadi yang kita bicarakan. Di satu sisi kita nggak boleh merasa aman dari azab Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita selalu berbuat dosa. Mengulangi dosa yang sama. Berulang kali. Kita nggak boleh putus asa. Nggak boleh merasa aman, nggak boleh putus asa. Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu ala ma kana minka wa la ubali." Ya ibna Adam, "Law ataitani biqurabil ardi khati'atan." Atau ya ibna Adam, "Law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka." Wahai anak Adam, engkau selama berdoa kepadaku, memohon kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu. Nih, ada permohonan, gak putus asa. Orang tuh masih percaya bahwasanya Allah maha pengampun, maha pengasih. Sehingga dia berharap kepada Allah. Dan tidak meninggalkan Allah. Selama engkau mengharap kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu. Aku gak peduli sama dosamu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, andai kata dosamu itu sampai ke awan dari banyaknya dosa dia, kemudian engkau
istaghfartani, memohon ampun kepadaku, bertobat kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni semuanya, nggak peduli kata Allah. Syaratnya tadi harus ada harapan. Dan orang yang berharap ini akan sungguh-sungguh jemaah. Antum lihat ketika ada pendaftaran PNS. Anak kemarin ngelihat foto kalau nggak salah. Mereka yang daftar jadi apa? Mereka CPNS ya. Itu ada di sebuah gedung. Rame sekali. Banyak. Padahal yang diterima berapa persen? Anggap yang daftar umpamanya 10.000. Yang didaftar, yang diterima hanya 1.000. Kenapa yang 9.000 datang? Kenapa mereka ikut meramaikan tempat itu? Karena mereka ada harapan. Orang-orang yang tidak punya harapan gak bakal daftar. Gak bakal datang. Gak bakal. Ketika ditanya, Mas, gak daftar mas. Aduh, gak mungkin diterima sudah. Dia tidak akan daftar. Dan kita gak boleh seperti ini sama Allah Jalla Jalla. Kita harus seperti mereka tuh calon-calon yang 10.000 yang datang. Padahal yang diterima mungkin cuma 1.000. Mungkin hanya 500, mungkin hanya 100. Mereka datang. Karena ada harapan. Maka antum harus berharap sama Allah. Allah mengampuni semua dosa. Kemudian Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang tadi kita bacakan, ya ibna Adam, law ataitani biqarabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, lalu engkau datang menjumpai aku tanpa pernah berbuat syirik sedikit pun, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu ampunan. Wallahi jamaah. Kenapa kita putus asa? Kita bisa lihat bagaimana besarnya rahmat Allah. Ada seorang yang membunuh 100 orang, 99 orang plus 1 orang ahli ibadah, diampuni sama Allah, dimasukkan ke surga. Maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sekali lagi, orang yang berharap dia akan datang kepada Allah. Tapi yang putus asa bunuh diri. Putus asa karena punya utang. Putus asa karena putus cinta. Kita lihat sebagian orang. Dulu yang bunuh diri itu orang-orang bangkrut. Orang-orang yang sudah tidak bisa menghadapi kehidupan. Sekarang anak-anak SMA bunuh diri. SMP bunuh diri. Ini sebuah fenomena yang memilukan. Anak SMP yang biasanya masih senang-senang ya. Yang mereka nggak kepikiran macam-macam, bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Kembali bahwasanya la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Baik. Silakan dibaca hadis Nabi SAW di dalam kitabnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, asyriku billahi wal ya'su min rawhillahi wal amnu min makrillahi, yaitu syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Abi Hatim, sanadnya hasan. Barakallahu fiik. Subhanallah. Nih, ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab yang pertama adalah syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Dan itu dosa yang tidak diampuni. Para nabi diutus untuk menyelamatkan umat dari kesyirikan. Agar mereka mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, al-ya'su min rauhillah. Putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah nih, dia telah melakukan beberapa dosa.
Kenapa dilarang putus asa? Para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang putus asa dari rahmat Allah itu dia telah berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah. Dari sisi apa? Yang pertama, dia seakan-akan nggak percaya dengan kekuasaan Allah. Kayaknya nggak mungkin. Seperti orang yang punya utang. Kadang-kala putus asa bunuh diri. Karena dia pikir, kayaknya nggak mungkin bisa bayar utang. Kayaknya udah habis. Subhanallah. Allah nggak bisa bayarin utangmu. Allah tidak bisa menyembuhkan penyakit yang menimpa. Sehingga sebagian orang ketika sakitnya parah, dia minta suntik mati. Dia nggak punya lagi semangat untuk hidup. Putus asa. Oleh karena itu termasuk apa istilahnya, kode etik dokter. Itu dokter nggak boleh bikin pasien putus asa. Dokter ngomong mamanya sama yang sakit, bapak nunggu mati, udah nggak bisa sembuh nih, bakal mati nih sudah bapak. Nggak boleh. Karena memang putus asa itu nggak boleh. Apalagi membuat orang putus asa. Kita putus asa aja nggak boleh. Gimana kalau kita membuat orang putus asa sehingga dia suudzon sama Allah. Dia menuduh kalau Allah nggak mampu kayaknya untuk menyembuhkan. Ya Allah. Kalau dokter mengatakan nggak mampu, wajar memang dia tidak menyembuhkan selama ini. Kalau dia mengatakan ilmu kedokteran masih belum bisa menemukan obatnya, pantas. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Zakaria yang tua renta, istri yang tua renta bisa punya anak. Bisa. Bagaimana kita lihat Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Keluar masih hidup. Kalau kita hitung dengan perhitungan manusia, nggak mungkin. Maka nggak boleh. Inilah orang-orang yang putus asa itu banyak mengatakan akhirnya nggak mungkin. Jadi yang pertama dia menuduh tentang kemampuan Allah seakan-akan Allah nggak bisa. Yang kedua, dia menuduh rahmat Allah Jalla Jalaluh seakan-akan Allah itu nggak pengasih dan penyayang. Gimana? Makanya putus asa benar-benar suatu perbuatan yang diharamkan. Engkau baca apa sehingga bisa putus asa? Biasanya orang yang putus asa jauh dari zikrullah. Bukankah Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Maka tatkala engkau mendapatkan satu musibah, satu petaka, jangan sampai muncul di dirimu, aduh kayaknya gak mungkin. Gimana gak mungkin? Allah tuh kalau hendak menentukan sesuatu, Allah tuh kalau mau nakdirkan sesuatu buat antum, gak butuh musyawarah sama orang. Tidak butuh bikin proyek, menganggarkan dana sekian. La. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah tuh kalau ingin menakdirkan sesuatu, Allah tinggal ngomong kun. Jadi. Maka ingat bahwasanya termasuk dosa besar ketika seorang putus asa dari rahmat Allah Jalla Jalaluh. Nabi Yunus alaihissalam ketika di perut ikan paus. Apakah beliau putus asa dari rahmat Allah? Enggak, sama sekali. Beliau menyeru Rabbnya. Dia kenal dengan Allah Jalla Jalaluh yang ala kulli syai'in qadir. Dia tahu banget bahwa Allah Jalla Jalaluh Ghafurur Rahim. Dia tahu bahwa Allah Syadidul Iqab. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan paus, beliau hanya mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tuh suara itu naik, diangkat tuh. Didengar oleh malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Karena memang amalan hamba diangkat kepadanya.
Malaikat tidak tahu di mana lokasi Nabi Yunus alaihissalam. Tapi mereka tahu itu suara adalah suara hamba yang biasa bertasbih kepada Allah. Allah tahu di mana dia berada. Maka kemudian dikeluarkan dalam kondisi sehat walafiat. Allah sediakan makanan. Keluar 3 hari tidak makan di perut ikan. Keluar Allah sediakan makanan yaktin buat dia. Alaihi salatu wassalam. Maka jamaah, jangan sampai kita putus asa. Namun harapan kita itu mendorong kita untuk berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau perang Badar, beliau angkat tangan. Beliau tidak putus asa dengan 300 menghadapi 1000. Karena beliau husnudzon sama Allah. Beliau tahu Allah mampu memenangkan yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok pasukan yang sedikit bisa mengalahkan kelompok pasukan yang besar dengan izin Allah. Beliau hanya berharap dengan penuh semangat mengatakan, Allahumma wa'daka alladhi wa'adtani. Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku ya Allah. Tepati janjimu kepadaku ya Allah. Kalau mereka terbunuh hari ini ya Allah, Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Itu harapan besar kepada Allah, bukan putus asa. 3 orang yang di dalam gua, yang masuk ke gua, kemudian menggelinding batu besar menutup mulut gua. Udah gak ada jalan keluar. Teriak-teriak gak ada yang dengar. Gak ada orang yang lewat situ. Kira-kira apa yang kita lakukan pada waktu itu? Nunggu mati? 3 orang itu tidak nunggu mati. Dia tahu Allah Rahmanir Rahim. Lalu mereka mengatakan, liyad'u kullu wahidin minkum. Setiap di antara kalian hendaklah berdoa. Dengan wasilah amal soleh yang paling dia harapkan diterima sama Allah dalam hidup dia. Hadza huwar raja. Ini namanya pengharapan dan tidak putus asa, jemaah. Minta akhirnya mereka. Siapa yang mengelindingkan batu itu? Tangan mereka, kekuatan mereka bertiga, nggak mampu mereka. Tapi mereka berhusnudzon kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Nggak putus asa. Maka jamaah rahimakumullah, kita jangan putus asa. Kita belajar dari orang-orang yang pernah berada di jalan buntu. Kemudian jalan itu terbuka. Kita belajar dari orang yang berada di perut ikan. Yang tahu tidak ada jalan keluar dari perut ikan itu. Yang ada di gua. Yang tidak tahu mereka mau kemana. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Maka ingat, termasuk dosa besar syirik. Putus asa. Wal amnu min makrillah tadi. Merasa aman. Artinya seorang hamba ketika berada dalam satu kondisi yang dia susah, dia ingat dengan rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Tapi biasanya orang yang merasa aman ini dari makar Allah adalah orang-orang yang senang hidupnya. Yang lalai. Dikasih peringatan, dikasih penyakit, kasih macam-macam. Gak peduli dia. Terus dalam dosa-dosanya. Maka gembiralah seorang hamba yang tidak mati dalam musibah ketika dia berbuat maksiat. Berbahagia. Karena ada sebagian orang mengatakan ahsan mati sekalian. Orang tabrakan umpamanya. Tabrakan, ini pelaku dosa, tabrakan. Kalau dia mati sekaligus gak sempat dia bertobat. Selesai udah. Tapi kalau dia tabrakan kedua kakinya harus diamputasi. Itu rahmat dari Allah. Engkau masih dikasih waktu oleh Allah. Untuk kembali kepadanya. Untuk bisa meletakkan keningmu di bumi Allah. Untuk masih bisa berdoa mengatakan, Rabbi ufirli, warhamni, wajburni. Barakallahu fikum. Baik. Dibaca yang selanjutnya. Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, akbarul kabair al-isyraku billahi wal amnu min makrillahi wal qunutu min rahmatillahi wal ya'su min ruhillah. Dosa-dosa besar yang paling besar ialah syirik kepada Allah, merasa aman dari pembalasan siksa Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan berputus harapan dari kebaikan Allah. Barakallahu fiik, subhanallah di sini. Disebutkan bahwasanya akbarul kabair, kembali kepada dosa-dosa besar. Kita ini ketika belajar tentang dosa-dosa besar, hal itu membuat kita jadi takut dengan apa yang kita lakukan. Karena ada sebagian orang melakukan dosa, ternyata dosa itu dosa besar. Tapi dia nggak tahu. Pikir dia tahu dosa. Pikir dia dosa kecil. Seperti orang ghibah. Orang gosipin orang tuh, menceritakan kejelekan orang. Banyak di antara kita yang meremehkan dosa itu. Remeh. Ketika antum tahu nih dosa besar nih. Salat yang 5 waktu gak akan bisa menghapuskannya. Zakat antum, puasa antum, haji antum gak bisa menghapuskannya. Karena dosa besar itu harus taubat. Sebagian orang berpikir banyak amal soleh ini itu, pikirnya ini dosa-dosa besarnya nih dihapuskan. Harus taubat. Maka ilmu tentang al-kabair, as-saghair perlu untuk dikaji. Di sini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa termasuk dosa besar yang paling besar adalah syirik. Kemudian merasa aman dari makar Allah ya. Ingat makar itu artinya azab yang menimpa seseorang atau kejahatan yang menimpa seseorang tanpa terasa. Tahu-tahu kena. Berputus asa dari rahmat Allah dan wal ya'su min rauhillah, dan merasa tadi putus asa dari kebaikan Allah Jalla Jalla. Jamaah rahimakumullah, ana akan bacakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan putus asa dari rahmat Allah Jalla Jalla. Bentar, tadi malam ana baca hadis ini. Nah, di sini disebutkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ajiba Rabbuna min qanuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yamduru ilaikum azilina qanitina fayadhallu yadhaq ya'lam anna farajakum qarib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah tuh Rabb kita heran. Heran sama apa? Heran sama putus asa hambanya ini. Padahal perubahan kondisi dia itu dekat. Dekat sekali. Dia kena musibah, oke. Dia kena petaka yang berat. Allah tuh saya katakan fayadhallu yadhhak. Allah tuh terus ketawa sama hambanya ini yang merasa putus asa. Padahal bentar lagi urusannya selesai. Bentar lagi urusannya selesai. Ini yang kadang-kala terjadi sama kita. Jamaah kayaknya AC-nya dihidupin. Ini yang kadang-kala terjadi sama hambanya. Kadang-kala dia kayaknya gak hujan ya. Ya Allah, musim kering ini itu. Mereka sedih. Tahu-tahu turun hujan. Ketika itu mereka berbahagia. Seperti itulah kondisi kita. Maka antum harus husnuzan sama Allah. Apa aja yang menimpamu. Sebagian ulama mengatakan belajar dari anak panah. Anak panah tuh ditarik mundur
Untuk apa? Semakin jauh mundurnya, semakin jauh dia melesat ke depan. Ada orang-orang yang di PHK. Ana seringkali disuruh nyeramain orang-orang yang udah di PHK atau yang mau di PHK. Beberapa kali lah. Atau diundang ceramah kepada orang-orang yang mau pensiun. Apa istilahnya? Purna kerja. Apalah mereka. Ini orang-orang mau pensiun. Kenapa mereka perlu diceramain? Karena kebanyakan mereka ketakutan dengan masa depannya. Nggak ada kerjaan, gaji dipotong, utang masih banyak. Sehingga kadangkala orang seperti ini memang membutuhkan siraman-siraman rohani yang menyebabkan dia jadi nggak putus asa. Farajallah qarib. Subhanallah jemaah. Jalan keluar yang Allah sediakan tuh dekat. Cuma kalau kita melihat panjang. Kita pernah ngelihat seorang yang belum pernah mendaki gunung. Kemudian diajak daki gunung. Allah jauh banget kata dia. Ya Allah kata dia. Jalan berapa kilo. Berapa kilo lagi. Bentar dekat. Ketika dia dikasih tahu masih jauh dia berhenti. Tapi tatkala teman-temannya berusaha memotivasi orang ini. Dekat bentar lagi. Nyampe udah. Maka dia akan semakin semangat. Karena dia semakin mendekati jalan keluar. Mungkin sekarang ini alhamdulillah orang yang di jalan panjang tol mungkin Jakarta-Bandung. Itu ada kilometernya. Ketika berangkat pikiran dia ya Allah 200 kilo. Mulai dia lewatin. 190, 180, 150, 100, 70. Semakin mendekat tuh. Jadi ketika antum sudah lama dikena musibah, antum harus husnudzon. Semakin berharap sama Allah udah dekat lagi nih. Bentar lagi nih. Jadi orang-orang yang sakit yang kena apapun masalah dia. Jangan putus asa. Farajallah qarib. Dekat. Allah tuh tinggal ngomong kun fayakun. Kenapa Ustaz kok belum disembuhkan? Mungkin Allah masih suka mendengarkan doa dan harapanmu. Karena banyak orang yang kalau sudah disembuhkan berhenti dia berdoa. Berhenti dia puasa sunnah. Berhenti dia baca Quran. Dan berapa banyak orang ketika susah amalan dia banyak sekali untuk akhiratnya. Ketika dia senang puasa sunnahnya gak ada. Ngajinya gak ada, tahajudnya gak ada, duhanya gak ada, wiridnya gak ada semua. Maka di situ kita harus husnudzon sama Allah. Apapun yang menimpa kita, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan buat kita. Dan jangan merasa aman dari azab Allah. Karena engkau tidak kena musibah, hidupnya nyaman, terus merasa sebagai orang yang orang yang dicintai Allah. Kalla jemaah. Ingat. Qarun. Di mana dia? Merasa aman dia. Bahkan berbangga diri dengan harta dan kesuksesan dia. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Orang-orang ketika melihat Qarun semua takjub. Urutan pertama orang terkaya. Urutan pertama orang tersukses. Urutan pertama orang yang paling dihormati di kaumnya. Udah pertama terus. Kalau mungkin sekarang dia selalu muncul di majalah apa? Orang paling kaya di dunia. Itu mungkin nama dia terus di sana. Lalu akhir hidup dia. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami belah bumi itu. Kami masukkan dia bersama rumahnya semua dan hartanya. Nggak ada. Maka kita harus berada di antara dua. Takut dari azab Allah. Dan berharap rahmat Allah. Dengan cinta kepadanya. Karena dia yang memberikan segalanya kepada kita. Nah, barakallahu fikum, mungkin dilanjutkan akhir dari kandungan bab ini. Kandungan bab tafsir ayat dalam surat Al-A'raf. Apa tafsirnya? Ayat ini menunjukkan bahwa merasa aman dari siksa Allah adalah dosa besar yang harus dijauhi oleh orang mukmin. Nah,
Bagaimana supaya kita tidak merasa aman dari siksa Allah, dari makar Allah Jalla Jalaluhu? Ya kita perlu membaca Al-Quranul Karim. Allah banyak cerita tuh. Jadi sepertiga Al-Quran isinya cerita. Cerita macam-macam. Cerita para nabi, cerita kaum para nabi yang mereka tidak taat, tidak patuh kepada nabi. Ceritanya kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Coba dibaca tuh di surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Nah, ayat 6. 6, 7, 8 sampai 14. Ayat 6 sampai 14. Kalau bisa dibaca ayatnya semua baru artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Barakallahu fiik. Dibaca artinya dari ayat ke-6. Ya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Ayat ke-7. Ya, lanjutkan. Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasar-pasar bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah. Allah nyuruh nabinya. Ini supaya kita juga tahu tentang kekuatan Allah Jalla Jalla. Apakah engkau tidak melihat apa yang Allah lakukan dengan Ad? Irama dhatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Enggak ada tuh negeri pada masa itu yang lebih indah, bangunannya tinggi-tinggi, pilar-pilarnya bagus-bagus dari kaum Ad. Kemana mereka? Hilang. Hilang dari sejarah. Allah turunkan azab buat mereka. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kemudian lihat kaum yang lainnya. Wa Thamud. Kaumnya Thamud. Kaumnya Nabi Saleh. Yang mereka bikin rumah-rumah itu di lembah-lembah, batu mereka pahat. Mereka jadikan tempat tinggal. Mereka jadi orang-orang yang terhormat. Pada memandang bangunan-bangunan mereka, kau lewat kelihatan rumah-rumah mereka yang indah. Kemana mereka? Habis. Tidak ada. Kemudian Fir'aun yang memiliki bala tentara yang banyak. Yang kalau kita lihat orang bangga dengan piramid yang dibangun oleh Fir'aun. Begitu besar dan tingginya. Tanya kemana Fir'aunnya? Itu yang perlu ditanyakan. Bukan bangga dengan besarnya bangunan. Lupa dengan apa yang terjadi dengan Fir'aun. Dengan Ad. Dengan Thamud. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Selesai, habis mereka. Lalu Allah sebutkan tuh. Di ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tuh selalu ngawasi. Ini yang bisa membuat kita akhirnya jadi takut gitu ya. Ini kejadian yang dahulu. Kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang. Gempa yang terjadi. Orang lagi tiduran. Terjadi gempa. Kita bisa ngerasakan. Anak pernah di Jakarta. Di Cibubur sana. Waktu itu ngisi di rumah sakit.
Rumah sakit Mililia kalau nggak salah. Di atas jamaah. Itu gempa jamaah. Goyang itu jamaah. Ana lagi semangat ceramah, nggak berasa gempa. Orang-orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana pikir mereka Allahu Akbar karena ceramah ana. Ternyata karena gempa. Subhanallah. Kita lihat ya Allah. Rumah-rumah yang tenggelam kadang-kala dibawa banjir. Tsunami Aceh lah kita lihatlah. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tuh maha mengawasin kita. Baik. Yang kedua. Yang kedua, ayat dalam surat Al-Hijr. Ayat ini menunjukkan bahwa bersikap putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar yang harus dijauhi. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang mukmin harus memadukan antara dua sikap, harap dan khawatir, harap akan rahmat Allah dan khawatir akan siksanya. Nah, inilah hidup kita. Al-khauf wal raja. Kita senantiasa takut. Kita senantiasa berharap sama Allah. Di masa Harun ar-Rasyid, itu terjadi satu kejadian. Jadi ada orang-orang yang dekat dengan raja. Mereka dikenal dengan sebutan, ya Allah, anak kok jadi lupa nama mereka. Baramika. Nah, keluarga Al-Baramika. Itu adalah keluarga yang dekat sekali sama raja. Jadi seperti keluarga raja sendiri. Mereka dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan sama Harun ar-Rasyid. Sehingga mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sampai terjadi perubahan 360 derajat. Semua keluarga Baramika itu ditangkap, sebagian dibunuh, sebagian dipenjarakan oleh Harun ar-Rasyid. Oleh raja yang selama ini memberikan kepada mereka berbagai fasilitas buat mereka. Itu dipenjara semua mereka. Akhirnya ada anak yang masuk penjara sama bapaknya. Dari kakek, anak, cucunya itu semua seperti keluarga raja. Ketika sang anak ini masuk penjara, gelap gulita, disiksa di sana, harta semuanya diambil oleh kerajaan. Kemudian anaknya tanya, ayah kenapa kondisi kita bisa seperti ini? Itulah nak, kita tidur di malam hari. Kita nyaman menikmati tidur kita. Dan ada orang-orang yang tidak tidur berdoa, memohon kepada Allah atas kezaliman yang kita lakukan kepada mereka. Dan Allah tidak tidur. Ya. Maka kita harus beribadah kepada Allah tadi. Jangan merasa aman, sudah nyaman ya. Ada orang yang sampai titik nyaman di kekuasaannya, jabatannya, udah gak peduli sama agama. Yang dia peduli sama kursi dia, sama jabatan dia. Yang dia pikirkan bagaimana dia naik lagi. Ketika dia sampai puncak gak mungkin naik lagi, di situ dia sudah tenang, dia nunggu pensiun. Padahal dia banyak dosa yang dia lakukan. Hati-hati antum. Dan sebaliknya, ketika antum pun telah masuk ke comberan dosa, ada sungai bersih yang bisa membersihkan antum. Jangan putus asa. Barakallahu fikum. Nah, saya akan lanjutkan. Ancaman orang yang merasa aman dari siksa Allah. Nah, yang keempat. Nah, yang ketiga ancaman. Baik, barakallahu fikum. Jadi yang ketiga ancaman keras terhadap orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah. Yang keempat ancaman keras terhadap orang yang berputus asa dari rahmat Allah Jalla Jalla. Dua-duanya tidak benar. Maka yang benar adalah yang berada di tengah. Yang dia berusaha untuk melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau kiranya ya dia terjebak dalam dosa, dia kembali kepada Allah. Kalau dia sedang kena musibah, dia juga kembali kepada Allah.
Karena intinya pemilik kita, pemilik rumah ini, pemilik negeri ini, pemilik langit yang 7 lapis, bintang-bintang yang gemerlapan, pemiliknya hanya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka serahkan sama Allah semuanya. Barakallahu fikum. Tapi mungkin itu yang bisa kita kaji pada kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali. Lanjutkan pertanyaan Ustaz. Siap. Ustaz, Ana pernah baca salah satu kondisi wanita di surga adalah wanita yang ditinggal suami atau ditinggal suami wafat dan tidak menikah lagi hingga wafat. Apakah boleh jika wanita tersebut tidak ingin menikah lagi? Masya Allah. Nah, iya jamaah. Jadi memang ada sebuah hadis yang menceritakan bagaimana ada seorang wanita yang dia ditinggal mati suaminya, dia ngerawat anak-anak perempuan milik dia nggak menikah lagi, kemudian dia masuk surga dan di situ dia berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara apakah wanita setelah ditinggal mati oleh suaminya boleh untuk tetap menjanda sampai dia mati, boleh-boleh aja, nggak ada larangan asalkan dia mampu bertahan. Pernah Abu Darda ketika sakit, istrinya Ummu Darda mengatakan, "Ya Abu Darda, aku ingin bersamamu terus sampai surga." Apa jawab Abu Darda? Nasihatnya kepada Abu Darda, "Idzan la tankihi ba'di." Kalau engkau ingin berjumpa aku di surga, bersamaku di surga, maka jangan nikah dengan lelaki lain setelah aku mati. Karena kalau dia menikah dengan laki lain, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir. Dan Ummu Darda ini dilamar oleh Khalifah Muawiyah. Dilamar. Tentunya dia akan mendapatkan, ya namanya jadi istri Khalifah, akan mendapatkan segala sesuatu mungkin yang dia inginkan dari sisi dunia umpamanya. Ummu Darda menolak karena dia ingin bersama suaminya di surga. Namun kondisi orang beda-beda. Jadi ada kondisi perempuan yang bisa tabah. Artinya dia bisa menjaga nafsunya. Dan ini berat, itu ujian. Kita lihat semua istri Nabi setelah Nabi meninggal alaihi salatu wassalam, mereka tidak boleh menikah. Mereka tidak boleh menikah, mereka harus menjanda, mereka harus menjaga syahwat dan nafsunya karena mereka wanita biasa yang memiliki keinginan. Tapi kesabaran mereka membuahkan mereka untuk bersama Nabi SAW di surga nantinya. Maka buat seorang wanita yang ingin membesarkan anak-anaknya, tidak ingin menikah, ya ada kemuliaan buat dia asalkan dia mampu. Kalau tidak mampu menikah, nggak ada masalah. Yang penting tadi, bagaimana hidup dia selamat dari fitnah, baik fitnah syahwat, fitnah syubuhat, sehingga dia meninggal dunia memiliki anak-anak yang solehah, yang soleh, yang bakal mendoakan dia tentunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Anjuran istiqoroh bersama dengan Rasulullah SAW. Jika ada urusan besok dan kita sholat istiqoroh hari ini, bagaimana kita menunggu jawaban dari Allah untuk suatu keputusan yang baik menurut Allah? Misalnya belum dapat mimpi, dengan apa kita mengetahuinya? Nah, subhanallah jamaah, bicara istikharah. Istikharah ini adalah salah satu bentuk keyakinan hamba. Ini pertanyaan tentang istikharah. Bagaimana orang kalau istikharah, besok ada urusan, hari ini istikharahnya. Gimana tuh urusan dia? Istikharah ini salah satu bentuk keyakinan hamba akan karunia Allah yang maha besar. Dia tahu, Allah yang tahu urusanku. Allah yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu bi kulli syai'in alim. Mampu melakukan segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu.
Maka dalam doa istikharah kita benar-benar mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Kita sampaikan itu kepada Allah. Ini bentuk tawassul kita dengan nama Allah dan dengan sifat Allah Jalla Jalaluh. Maka apa yang seharusnya kita dapat tatkala kita sudah mengatakan itu? Kalau yang kita rencanakan besok nih Ustaz, ya antum serahkan sama Allah. Kita kan kalau baik mudahkan ya Allah, kalau buruk palingkan. Jadi tandanya itu bisa jadi kita ingin berangkat, mamanya anak mau berangkat ke Jakarta. Tahu-tahu ada peristiwa di Jakarta yang membuat antum gak bisa berangkat. Mudah-mudahan itu jawaban dari istikharah antum. Ada seorang istikharah, subhanallah, dia mau menikah. Dia ini bingung. Dia sudah istikharah tapi dia bingung. Dan sudah diterima oleh pihak keluarga perempuan. Subhanallah, dia cerita. Waktu itu kalau gak salah dia lagi sholat isya. Ketemu sama bapak mertuanya. Dibatalkan sama bapak mertuanya. Karena dia sendiri bingung. Dia sudah serahkan sama Allah. Allah yang bikin, yang ngatur tuh Allah. Jadi gak harus mimpi. Karena kita sudah serahkan sama Allah, yang ngatur Allah. Kalau urusannya baik ya Allah takdirkan. Kalau gak baik palingkan. Itu yang kita minta sama Allah. Sehingga Allah bisa memalingkan itu, ya bagaimanalah baiknya buat Allah. Kita mau berangkat kadang-kadang kemana, tahu-tahu anak sakit, akhirnya gak jadi berangkat. Atau apa sajalah. Kita serahkan sama Allah, nanti akan ada kejadian yang urusan itu lanjut atau berhenti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sudah habis pertanyaannya. Siap. Afwan Ustaz, sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Astagfirullahaladzim. Barusan putus-putus. Alhamdulillah. Baik jemaah, alhamdulillah. Anak pikir masih mau dibacakan pertanyaannya. Baik, alhamdulillah kita udah selesai mengkaji kitab Tauhid jemaah, sampai bab nomor 34. Harapan anak jamaah mengulang-ulang kembali bacaan tersebut. Karena iman ini naik turun ya. Pertemuan kita hanya sebulan sekali. Tapi itu tidak menghalangi para jamaah untuk membaca kitab ini. Kemudian mungkin ketika mendapatkan sesuatu yang dia gak paham ya. Ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di pertemuan yang selanjutnya. Sehingga kita benar-benar menjadi seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu dan jauh dari segala kesyirikan dan dosa-dosa besar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.